Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Seperti diketahui, babak penyisihan Chess Champion Tour seri ke-7 sudah selesai tadi malam. 8 pemain lolos ke babak knockout. Sayangnya debutan pecatur wanita Hou Yifan tidak bisa lolos ke babak knockout. Sore ini kawan, kita akan ulas permainannya. Karena sejak awal banyak sekali yang request ingin melihat permainannya seperti apa. Tapi sayangnya Hou Yifan ini tidak bisa bersaing dengan pecatur-pecatur pria. Dia berada di jurang klasemen. Dari 15 game yang dia mainkan, dia hanya memetik 1 kali menang, 5 kali remis, dan sisanya 9 kali kalah, menempatkan Hou Yifan di dasar klasemen. Game Hou Yifan ini admin pilih saat melawan Peter Schwittler tadi malam di putaran ke-15, dan kita langsung ke atas papan. Di sini Peter Schwittler pegang putih dan Hou Yifan pegang hitam. Schwittler mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan Sicilian Defense, pion C5 oleh Hou Yifan. Kuda putih F3, pion D6, pion D4, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda, kuda hitam F6, kuda putih C3, dan pion A6. Hou Yifan bermain dengan variasi Knight Dove, dan langkah yang paling populer balasan dari putih di langkah berikutnya yang pertama adalah langkah gajah G5, langkah gajah ke E2, atau yang ketiga langkah gajah ke E3, merupakan 3 pilihan utama bagi putih. Tapi di sini kawan, Schwittler memilih variasi pion B3, berencana memfianchetto gajahnya di peta B2. Pion E6 lanjut Hou Yifan membuka peta gelap bagi pengembangan gajah, mungkin ke peta E7, biasanya ke peta itu. Gajah putih B2, gajah hitam E7. Atau sebelum memainkan gajah ke E7 ini kawan, putih dalam permainan Knight Dove biasanya sering memainkan pion B5, mengosongkan peta bagi gajahnya untuk ditempatkan di peta B7. Tapi Hou Yifan mempersiapkan diri untuk rokade pendek, menempatkan gajah E7, dan dibalas Schwittler dengan menteri ke D2. Menteri hitam ke C7 lanjut Hou Yifan. Schwittler memilih rokade panjang. Sekarang pion B5, dan di posisi ini kawan, langkah gebrakan dimulai oleh Peter Schwittler dengan langkah pengorbanan gajah pukul pion B5 skak. Mau tidak mau pengorbanan seperti ini harus diterima oleh hitam. Jika tidak, dia sudah kehilangan 1 pion. Jadi pion A pukul gajah putih, selanjutnya kuda D pukul pion B5, lanjut Schwittler mengancam menteri. Menteri bergeser ke B6, kemudian kuda pukul pion D6 skak. Dengan mengorbankan gajahnya tadi kawan, kompensasi yang didapat oleh putih adalah 3 pion hitam. Dipukul oleh gajah hitam, sekarang menteri pukul gajah menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak kawan, Hou Yifan lebih memilih memblokadenya sekaligus mengembangkan kuda ke C6. Walaupun hitam mencoba menerima tantangan putih kawan, menteri pukul menteri, selanjutnya akan dipukul balik oleh putih dengan beteng, dan mungkin hitam melanjutkan pengembangan gajah ke B7 sebelum melakukan rokade. Beteng putih akan ditempatkan di D1. Walau dengan variasi pertukaran seperti ini, posisi putih lebih baik dari hitam. Bila putih mampu mengkoordinasikan ketiga pion bebasnya di sayap menteri ini kawan, akan menjadi masalah berikutnya bagi hitam dalam permainan babak endgame nanti. Mungkin karena inilah Hou Yifan menolak untuk pertukaran menteri di posisi seperti ini. Dia lebih memilih mengembangkan kuda sekaligus untuk memblokade tantangan dari menteri putih, dan selanjutnya kuda ke D5 lanjut Schwittler kembali membuat langkah pengorbanan. Tapi langkah pengorbanan kali ini hanya sementara kawan, karena setelah pion E pukul kuda ini akan dipukul balik oleh pion putih, dan posisi kuda berada dalam pimpinan menteri putih ini. Di langkah berikutnya kuda hitam ini akan tewas. Tapi Hou Yifan lebih memilih terlebih dahulu pukul pion putih ini menggunakan kuda F. Sebelum memukul kuda hitam di lajur D ini kawan, Peter Schwittler lebih memilih menggeser beteng H ke E1 dengan tempo skak. Jika skak ini kawan ditutup oleh kuda D lompat ke E7, selanjutnya beteng tidak segan-segan untuk pukul kuda ini kembali skak. Kuda hitam tidak akan berani pukul beteng karena dia akan kehilangan menterinya.
Jadi pada posisi ini tadi saat beteng digeser ke E1 skak, Hoi Fan lebih memilih memblokadenya menggunakan gajah. Barulah sekarang beteng dipukul kuda D5 dan Menteri Hitam bergeser ke B7 menghindari pin-pinan. Beteng hitam digeser ke C5 mengancam kuda, kuda di backup oleh beteng di A6. Selanjutnya beteng putih digeser ke lajur D untuk memberikan dukungan menterinya untuk melakukan skakmat terlebih dahulu dengan pukul kuda C6 ini. Ancaman skakmat ini diantisipasi dengan langkah menteri ke A8 untuk tetap memberikan backup bagi kuda di peta C6 ini, juga untuk mengontrol peta D8 dari ancaman skakmat oleh menteri putih ini. Switzerland melanjutkan dengan langkah gajah pukul pion G7 mengancam beteng. Sebelum memindahkan betengnya, Hoi Fan memindahkan kudanya ke E7, membuka discover attack bagi Menteri Putih. Menteri Putih bergeser ke D4, barulah sekarang beteng digeser ke G8, gajah mundur ke F6 mengincar kuda, kuda lompat ke D5. Dan Switzerland memainkan pion A4-nya. Menghindari ancaman dari beteng hitam ini, di sini dibalas dengan langkah kuda pukul gajah F6, dipukul balik oleh menteri. Sekarang gajah pukul pion B3, membuka discover attack bagi menteri putih. Dan ancaman beteng hitam ditutup oleh beteng putih di D6. Terjadi pertukaran beteng, dipukul balik oleh menteri putih. Sekarang gajah mundur kembali ke E6. Kenapa gajah hitam ini tidak berani pukul pion A4 kawan? Karena satu langkah lagi akan terjadi skakmat. Oleh karena itulah gajah mundur ke E6. Selanjutnya beteng digeser ke B5. Persiapan memberikan ancaman skak dan mengancam menteri hitam. Ancaman ini diantisipasi dengan menggeser menterinya ke D8. Beteng ke B8 mengancam menteri, ditutup oleh gajah. Sekarang menteri putih ke E5 skak. Raja ke F8 dan pion A5. Lanjut Peter Switzerland ingin segera mempromosikan pionnya kawan. Dibalas dengan langkah beteng pukul pion G2. Dibalas menteri putih ke C5 skak. Dan di langkah berikutnya gajah hitam ini akan tewas oleh beteng putih. Raja ke G7, beteng pukul gajah mengancam menteri. Beteng hitam ke G1 skak. Raja ke B2 dan menteri hitam ke D1. Di sini kawan, ancaman skakmat sudah tidak bisa dihindari lagi oleh hitam. Dengan 14 langkah terbaik, hitam akan kena skakmat. Langkah pertama adalah menteri putih ke F8 skak, raja ke F6, beteng C6 skak, raja ke G5, menteri ke G7 skak, raja ke F5, menteri pukul pion skak. Di sini Hoi Fan menyerah di langkah ke-37. 10 langkah lagi akan kena skakmat kawan. Bila permainan tetap dilanjutkan, raja ke G4, pion H3 skak, raja pukul pion, menteri pukul pion H7 skak, raja ke G2, beteng G6 skak, raja ke F1, menteri ke H3 skak, raja ke E2, beteng ke E6 skak, raja pukul pion, menteri ke E3 skak, raja ke F1, beteng ke F6 skak, raja ke G2, menteri G5 skak, ditutup oleh menteri di G4, menteri pukul menteri skak, raja ke H1, dan menteri ke peta H3 atau beteng ke H6 skakmat. Sekali lagi, rekor permainan Hoi Fan di babak penyisihan ini, 15 game yang dia mainkan hanya memetik 1 kali kemenangan, 5 kali remis, dan sisanya 9 kali kalah. Sepeninggal Judith Polgar yang pensiun dari catur profesional, sulit sekali kita temui saat ini pecatur wanita yang bisa bersaing dengan pria di turnamen resmi. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di sore ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.